Yang harus kita yakini dan kita percayai, bahkan itu hendaknya kita perkokoh, permantap, perteguh, perkuat, karena iman atau kepercayaan itu terkadang bisa menipis, bisa berkurang. Jadi kalau tidak ditambah-tambah dan itu kuat, bisa-bisa berkurang, tipis, bahkan bisa habis, lenyap dan hilang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan, dengan berbagai macam amal saleh, ibadat-ibadat. Juga dapat bertambah dengan ilmu, mengilmui kitab Allah, mempelajari isi kandungannya, mengilmui sunnah Nabi beserta syarahan dan penjelasannya, dan seterusnya. Tapi bisa berkurang. Berkurang dengan kemaksiatan, kedurhakaan, kebangkaan, dan berbagai macam dosa-dosa. Untuk itu, hendaklah setiap diri merasa cemas bahawa nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepadanya itu hilang atau kurang. Makanya Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub, ya musarrifat qulub. Wahai Allah yang membolak-balik hati, yang mengendalikan hati, tsabbit qalbi, kokohkan, mantapkan, teguhkan hatiku. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa itu kalau kita bahasakan wajib dihafal. La tuzigh qulubana. Kan surah Ali Imran ayat 8. Jangan sampai condong hati kami kepada kesesatan atau kebatilan setelah dapat petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan, kepercayaan bahwa satu saat nanti kita akan dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar. Lalu setelah sekian lama, masing-masing kita akan dihisab, disidang, diadili, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita, sekecil apapun, kapan dan di manapun. Itu yang kedua. Iko pun juga harus kita perkuat dan kita ilmui, kita pelajari. Karena keimanan, kepercayaan, keyakinan bahwa kita akan bertanggung jawab. Semua apapun perbuatan kita akan ditanya, didatangkan saksi, diunjukkan bukti-bukti, bahkan diterima laporan-laporan dan pengaduan-pengaduan. Sampai-sampai hewan pun mengadu, diterima laporannya, lalu disidang. Bukannya Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi itu proses yang harus kita ketahui agar kita jangan menghujah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, keyakinan, kepercayaan kepada kita nanti akan dihisab, itu yang bisa mencegah mengambil kita berbuat semena-mena dan semena-mena di bumi. Apalagi kalau seseorang itu orang bagak, orang berpitik, orang berkuasa, orang punya anak buah, tidak ada yang bisa mengambil. Coba nak bagak, nak berkuasa, berpitik, punya anak buah, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menghardik pun tidak bisa. Yang bisa mengambilnya berbaik durhaka, berbaik zalim, iman. Dia yakin, dia percaya nanti akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban, akan diterimanya balasan. Itu yang mencegahnya daripada berbuat kezaliman. Makin kuat iman orang, maka makin berhati-hatinya dalam berbuat sesuatu. Kita masuk ke ayat itu. Yauma tajidu. Ingatlah, kata-kata ingatlah tersembunyi
namanya uzkur. Ingatlah yauma, nanti pada hari atau pada saat, pada satu waktu, pada satu ketika, yakni di hari kiamat, tepatnya di hari berhisab. Tajidu, akan mendapati kullu nafsin, setiap diri termasuk kita, ma'amilat, apapun yang dilakukannya, apa saja apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang dilakukannya. Amilat, daripada khair, daripada perbuatan baik, sekecil apapun, kapan dan dimanapun, walaupun kita sendirian, tidak ada yang nampak, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Muhdara, akan dihadirkan ke hadapannya, dan tercantum, tertulis, tercatat dalam kitab yang telah didokumentasikan oleh malaikat Raqib Atid, kiraman katibin, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kalau baik, tercatat baik, tertulis baik, namanya muhdara. Dalam surah Kahfi, wajadu ma'amilu hadira, mereka dapati apa saja yang mereka lakukan hadir, tercatat, tercantum dalam catatan-catatan yang telah dicatat, ditulis oleh malaikat. Itu perkara iman, perkara yakin. Keimanan itu tidak bergantung kepada inteleknya orang. Tidak ada kait mengaitnya ya orang santiang, ya orang tamat dima, pangkat jabatan lah sekian, tu tidak ada. Iman tu anugerah. Iman tu pemberian Allah semata. Karena iman tidak bisa dicari, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diagiah-agiah dan dihadiahkan dan diwariskan. Tak. Iman semata-mata karunia Allah. Bahkan ada orang yang cadia-cadia, hebat, seperti di negeri India, sajak dia pra-presiden, menteri-menteri, sampai segala macam itu karena cadia-cadia. Ada yang profesor, ada yang doktor, dan segala macam. Cuma dia tak masih menyembah Jawi, menyembah manci, menyembah gajah. Ada orang mandi di pipis Jawi, ada orang mandi di Sungai Gangga. Itu kan tak perkara orang cadia, masalah kepercayaan. Dan kita yang seperti itu dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat iman, syukuri. Karena Nabi yang lahir di Arab itu sendiri, tak semua orang Arab beriman. Kau masalah keyakinan. Karena keyakinan itu yang menghalang kita. Jadi itu nanti akan didapatinya apa yang dilakukannya daripada kebaikan hadira muhdara. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapati apa yang mereka lakukan hadir sekecil apapun. Nanti di hari di hari berhisab. Tidak satu pun yang tersembunyi. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, in khairan fa khairun. Jika apa yang dilakukannya itu baik, fa khairun, maka balasannya baik. In syarran fa syarrun. Jika apa yang dilakukannya itu syar, buruk, jahat, maka balasannya syarrun, jahat, buruk pula. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun.
Wa ma amilat min su, jika begitu apapun yang dilakukannya daripada perbuatan buruk, su. Bahkan digarisbawahi ke orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk. Misalnya melanggar, berdosa, berbuat maksiat, berbuat kezaliman dan seterusnya. Tawaddu. Tawaddu, dia berkeinginan sangat, berharap benar. Lau, andai jikalau sekiranya anna bainaha wa bainahu amadan baida, antara dirinya dengan perbuatan buruk, perbuatan jahat itu ada jarak yang sangat panjang. Dia tidak ingin melihat, dia tidak ingin ketemu, dia tidak ingin jumpa dengan amalan. Itu gambaran amadan ba'ida. Itu dia tidak ingin berharap kejahatan, perbuatan jelek, perbuatan buruk, perbuatan maksiat, kelaliman, kezaliman, keangkaran, murkaan, berbagai macam perbuatan jahat yang dilakukannya jauh sekali. Amadan ba'ida, ada jarak yang sangat jauh. Itu kan bahasanya dalam penjelasan ulama di situ, itu mengingatkan bahawa dia tidak suka dan ingin sekali, sehingga dia berangan Allah yara amalahu, dia tidak melihat lagi apa yang telah tercatat, tercantum dalam catatan, dalam pembukuan yang dicatat oleh malaikat. Jauh sejauh-jauh. Wa ahab, dan dia senang, suka, ingin sekali ayakuna bainahu wa baina amali al-qabih ghayatan fi nihayatil abd fi nihayatil bu'd. Dia senang, dia suka dan sangat berharap bahwa antara dirinya dengan amalannya itu terpisah, ada jarak yang sejauh-jauh jarak. Bahkan dia ingin itulah yang paling ujung jarak. Begitu betul dia tidak ingin melihat perbuatan jelek. Di dunia pun begitu sebenarnya. Kalau kita rekam kelakuan kita, perbuatan kita, di video kan misalnya, tanpa tahu kita kiranya orang memvideokan kita. Ketika kita menjibi ya, ketika berang-berang bagi-bagi, atau ketika melakukan perbuatan buruk, perbuatan baik, buruk, perbuatan jahil, ada yang memvideokan diam-diam, agak 1 minit, 2 minit, lalu dikirim orang kawan. Kita tidak ingin mencari itu, malu dan berbagai macam yang berkecamuk dalam diri. Nah, coba bayangkan kalau sepanjang hayat orang semenjak balik sampai matinya melakukan berbagai macam kejahatan, keburukan, kejelekan, tawaddu, dia ingin berharap sangat, lau jikalau anna, bahwa bainaha, bahwa dirinya, wa bainahu, antara dirinya dan antaranya amalannya ada amadan baik, jarak yang sangat jauh. Tapi apa dikata, itu hanya angan, itu hanya jikalau andai sekiranya, anda bisa. Makanya sejak kini-kini kita harus, kalau terlangsung, kalau terlanjur, istighfarlah, taubatlah, minta ampunlah kepada Allah, perbaiki. Yang salah-salah kita minta ampun, kita ganti dengan yang baik-baik. Kerana yang baik-baik itu menutup yang salah-salah. Innal hasanat yuzhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan itu melenyapkan yang buruk-buruk.
atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ini perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan jelek. Agar nanti jangan kita menerima balasan. Wa yuhadzirukumullah. Yuhadzir. Allah mempertakuti kamu dengan nafsahu, dengan dirinya sendiri. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mempertakuti kamu dengan azabnya, iqabnya, sanksinya, hukumannya yang telah disediakannya untuk kalian-kalian yang bangkang, yang ingkar, yang durhaka, yang zalim, yang maksiat, dan berbuat segala macam hal pelanggaran-pelanggaran. Allah pertakuti kamu dengan dirinya. Tapi ada yang takut, ada yang tidak. Bahkan ada yang menentang. Ada yang tidak percaya. Padahal dia sudah yuhazir, mentahzir, mempertakuti kamu. Allah itu raufun bil ibad. Allah rauf. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang bersalah, yang berdosa, yang berbuat jahat, tapi dia menyesal. Dengan sangat menyesal, lalu dia minta ampun dan taubat, berjanji tidak akan mengulang. Allah penyayang, diterima taubatnya. Yuhibbut tawwabin. Dia mencintai orang yang taubat, orang yang menyesal, dan orang yang kembali kepadanya. Itulah Allah Rauf. Jadi Allah itu Raufum bil ibad, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Sedangkan hamba-hambanya yang tersesat jauh pun, jika dia menyesal, minta ampun tobat, dia terima, dia cinta, apalagi hambanya yang taat. Nah, Bapak dan Ibu yang berhadir, untuk itu sekali-kali jangan kita memandang sepele, memandang enteng, atau menganggap remeh perbuatan-perbuatan baik kecil atau perbuatan-perbuatan jahat meskipun kecil. Karena perbuatan buruk itu digambarkan, perbuatan maksiat, dosa-dosa itu digambarkan. Bagaikan orang yang melakukan suatu perjalanan, kemudian istirahat di suatu tempat karena hari sudah malam di sebuah gurun. Lalu mereka menyalakan api. Masing-masing mereka mencari kayu-kayu. Dapat kayu dibakar. Ini dapat kayu dibakar, yang ini dapat kayu dibakar. Lama-lama unggun atau api itu membesar. Karena makin ditumpuk. Setiap yang datang membawa kayu-kayu, dimasukkan besar. Itu gambaran keburukan, kejahatan atau dosa-dosa. Jangan kamu kumpulkan dosa-dosamu walaupun sedikit. Kecil orang awak, sedikit demi sedikit, lama-lama dia membukit. Benar itu. Tiba di hati, jika ada orang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat busuk, kan semula hatinya yang bersih, tumbuh bintik hitam di hatinya. Lalu dia tidak meminta ampun, tidak menyesal, tidak istighfar, malah ditambahnya lagi dosanya, tumbuh bintik hitam. Terus ditambahnya dosa, tambah pelanggaran, tambah kejahatan. Semula hatinya yang bersih, maka banyaklah bintik-bintik hitam di hatinya. Lama-lama hatinya hitam gelap. Kalla bal rana. Hatinya itu sudah bertumpuk-tumpuk dosa, tebal, hitam, sehingga tidak ada celah, tidak ada peluang di hatinya ada warna lain kecuali hitam gelap. Itu gambaran
dosa-dosa kalau kita tidak minta ampun, walaupun kecil sedikit, cuma karena ditambah-tambah. Kita tidak ada istighfar, kita tidak ada minta ampun, kita tidak menyesal, malah menambah. Kadang malah kita bilang, dosa ketek kan apa? Tiba di duto seketek kan apa? Tiba di gunjang seketek kan apa? Ndaba tu kecam ngecek ndaba. Awak jo ngecek ndaba. Buduto seketek kan apa? Awak yo ngecek ndaba. Siapa ngecek duto tu seketek? Dusta itu dosa, dosanya besar. Bergunjing itu dosa, dosanya besar. Kenapa dosa besar? Kan kita bergunjing, mencela, mencaci orang, membicarakan kejelekan orang di belakangnya, besar. Apalagi kita viralkan. Jangan dipandang kecil, dipandang remeh, satu dosa. Sebagaimana jangan kamu anggap kecil satu perbuatan baik. Kita kutip sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, begini bunyinya. La tahkiranna. La jangan. Tahkiranna, kalian menganggap remeh, menganggap sepele, menganggap benteng. Minal ma'rufi, daripada perbuatan baik itu walaupun syai'an, walaupun sedikit, walaupun kecil. La tahkiranna, jangan anggap enteng. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, meskipun perbuatan baik itu engkau bertemu, engkau bersua, engkau berjumpa dengan saudaramu hanya sekedar seulas senyum atau sekedar wajah yang baik, wajah yang cerah, wajah yang berseri. Ketika bersua bertemu dengan saudaramu sesama muslim, jangan pandang enteng itu. Senyum seulas dengan orang. Senyum itu dinilai sebagai sebuah sedekah. Jangan dianggap sepele. Bagaimana kalau kita senyum, mencaringi, membudua, mencibia? Itu tentu kebalikannya. Makanya orang tidak hanya senang suka kepada kita, kita bantu dengan uang. Bisa jadi dia lebih banyak uangnya daripada kita, karena dia beruang. Berapapun kita kasih uang, enteng sini. Sekali batu saya uangnya puluh-puluh juta keluar kan. Dengan apa kita bisa membantunya? Dengan wajah yang cerah. Ketemu, salam. Nampakkan wajah berseri. Ketemu, senyum. Senang dia. Seseorang ketika dia menjadi bos, menjadi pimpinan, ketika dia masuk kantor di pintu, wajahnya beringas, wajahnya angker. Itu anak buahnya karena semuanya menjadi bertanya-tanya. Barangkali apa lah bertangkala orang rumahnya rumah bisa jadi kan. Ayah orang pikir ke wajahnya, wajah membudu mencaringi. Ini jangan dianggap sepele. Kan hadis. Meskipun engkau bersua berjumpa dengan saudaramu itu, engkau wajahnya wajah yang cerah, wajah yang berseri. Jangan memandang orangku salah kepanjang saja. Ada tu. Wak zikun tu tak ada kan? Atau sebaliknya. Sebaliknya disebutkan jangan pula anggap enteng, anggap sepele, anggap remeh perbuatan jahat sekecil apapun. Perbuatan jelek, perbuatan buruk sekecil apapun. Karena catatan terus dicatat oleh malaikat. Disebutkan betapa banyak amalin ya, berapa banyak amalin sagirin,
betapa banyak amalan yang dikira kecil tapi bisa besar, yang kamu anggap remeh. Ambil contoh kecil, disebutkan dalam beberapa riwayat. Ada orang-orang yang sudah mondar-mandir di surga yang dinampakkan kepada Rasulullah dan diberitakan kepada beliau, hanya lantaran kerana dia membuang sesuatu yang dapat menghalangi, mengganggu orang di jalan. Apakah duri atau batu atau ada jalan berlubang, dikasihnya rantiang kayu, dikabeknya situ plastik asoy, mengasih aba-aba ke orang, ikut jalan berlubang lantaran hujan, kerana terbayang baginya ada sekian motor nanti yang akan bisa patah apanya, asnya, atau bisa nanti itu motor yang saking lebih hebat lo pada Rossi lah atau daripada Marquez, bisa terpuruk sinan, bisa jatuh. Dan soal itu yang terbayang dia, sehingga nyo berusaha untuk bagi peringatan. Walau hanya mengambil ranting kayu, ditancapkannya, dikabekkannya situ pasti asoy putih atau kain buruak untuk aba-aba. Jangan dianggap enteng perbuatan itu, karena perbuatan kecil bisa jadi besar. Perbuatan itu kecil tapi bisa menyelamatkan nyawa sekian banyak orang, karena orang lalu lalang setiap saat di situ. Itu karena melihat kecilnya itu, lima kecilnya, ambillah rantiang kayu, lalu tancapkan di tampek jalan yang berlubang. Itu kabean tadi saya buat. Lalu kita sampai ya batu lubang sekarang ko. Sementara jalan tu jalan orang yang selalu ramai. Terbayang baginya sekian banyak orang yang lalu lalang akan mengalami kecelakaan, rusak atau terjatuh. Lebih-lebih pagi-pagi hari, betapa banyak mobil, motor, anak sekolah, segala macam sibuk. Semalam hujan, maka ada yang jalan yang berlubang, ditancapkannya apa? Kecil. Tapi karena kebaikannya itu bisa menyelamatkan puluhan atau bisa ratusan orang, menjadi besar dia. La tahqiranna, jangan anggap sepele. Sebaliknya juga begitu. Membuang sesuatu yang buruk ke jalan tempat lalu lalang, walaupun kecil walaupun remeh, bisa mencelakakan sekian banyak orang. Contoh, barangkali kita lagi lewat di Janjang 40. Karena baru hampir cok ke situ lewat, karena baru di Mesir Raya, baik sebagai pembina ataupun sebagai ketua pengurus penasinan dan acara mengisi acara. Jalan pintas ke apa saatnya kan dari pasar bawah kan sampai 40. Tapi ada di Janjang 40 tu tak berlintang kulit cimangko. Cimangko buah sempelo. Nago sari disangko daun. Saya disangko bercari lamu sari raso setahun kulitnya. Dan juga kulit pisang, anak-anak cuma dipabianya oleh induknya. Dia makan-makan sambil berjalan ke bawah cempaknya. Nampak di induknya biasa. Itu makan pisang. Dipabiasa atau plastik yang berisi apa? Ada yang terjatuh, terpijak. Perempuan hamil pula.
Hanya gara-gara kulit. Tapi akibatnya celaka orang, mati. Untuk itulah tahqiran. Jangan anggap sepele. Jangan anggap enteng. Karena di sisi Allah bukan hanya dinilai banyaknya. Kadang-kadang yang banyak itu tidak ringan timbangnya. Malah yang kecil berat timbangnya. Karena yang kecil ini dampaknya begitu besar kadang. Karena yang banyak itu orang jual kapeh mungkin. Karuang no kadang. Tapi sebenarnya ringan. Itu orang jago lupa. Padahal kadang jujuan. Abi hari-hari menjojo. Tapi sebenarnya tidak berapa. Untuk itu benarlah apa yang disampaikan Nabi, sadaqa rasuluh la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Atau yang ini dalam hadis lain. Kalau tadi kan kita baca di situ hadis sahih riwayat Imam Muslim ya, tadi yang matanya yang kita sampaikan tadi, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Benar-benar aku melihat seseorang yang mondar-mandir di surga, menikmati kenikmatan di surga. Fi syajarah, lantaran sebuah rantiang cabang kayu, kata'aha yang dia potong, min zahri tarik, di tengah jalan. Ada batang kayu yang marau. Marau itu bahasa wakno. Aduh. Marau lah. Dari kawah. Condong. Karena ada kita-kita kok yang bonda atau jalan mencingangak-cingangak bisa-bisa nanti tersangkut tadi ya gitu. Maka mencari batang kayu marau, ada orang jatuh. Kata'aha, dia potong. Khawatirnya ada orang nanti yang terantuk, terjatuh, tertarung, atau ada motor yang kencang. Apalagi anak-anak yang sweat sepintinan, anak muda, yang melayuk ke panjangnya. Tidak pedulinya. Dipotongnya karena itu tabayang di nanti itu ada orang angka begini, ke begitu, dipotongnya. Tentu bersahurnya potong lah. Kau gergaji dan ambiaknya, kau kapak, kau ladiang, kau parang, dipotong. Karena tu zinnas. Karena pohon atau cabang kayu itu bisa mengganggu orang-orang yang lewat. Dia mondar-mandir ke dirinya surga. Kan amalan tidak seberapa. Surga. Maka apapun yang ada di jalan, yang kotor-kotor, yang buruk-buruk, pungut selapa. Ambil selapa. Jangan berselisih. Tapi niatnya benar. Jangan gara-gara kita ambil lo kamera, aku gitu. Buat lo kontennya. Nah, terus sengaja mencampakkan kulit pisang ke jalan, lalu kita suruh kawan videoan. Itu dah tahu niatnya. Tapi ya murni lah. Kita berjalan, ya kan tak ada salahnya kita hentikan motor kita kerana mencari ada kayu yang melintang atau watu kadang tengah labuh, ya singkirkan. Jika itu kita lakukan kerana mengharap ridha Allah, membayangkan ada orang yang kata jatuh dan segala macam, itu luar biasa. Di samping nyolai salat, dari melaksanakan kewajipan. Kadang-kadang amalan itu lebih hebat daripada orang yang beribadah, tapi tidak ada manfaatnya untuk orang. Ada kita-kita kok yang masih tungkih beribadah, tapi manfaatnya untuk orang banyak tidak ada. Abang ingatkan cik, aku lebih suka, kata Nabi, berjalan mengurus suatu hajah, suatu keperluan daripada saudaraku sesama muslim.
Kanonnya penyurusan. Ada hajah kebutuhan yang tak bisa nyo urus. Lalu kita menemanya ni membantunya. Lebih aku sukai, lebih aku senangi daripada i'tikaf sebulan penuh di masjidku ini. Masjid Nabawi. Di masjid-masjid biasa yang tak Masjid Nabawi, yang tak Masjidil Haram, kita i'tikaf luar biasa pahalanya di bulan Ramadan. Dengan i'tikaf itu kita bisa membaca Quran, salat sunat, berzikir, berdoa, istighfar dan segala macam i'tikaf. Tambahlah sebulan penuh. Beribadah di Masjid Nabawi itu tidak sama dengan beribadah di masjid lain. Satu salat saja bisa diimbali 1000 kali salat di masjid lain. Apalagi i'tikaf sebulan penuh. Tapi kata beliau, lebih aku cintai aku keluar bersama seorang saudara sesama muslim untuk membantu hajat keperluannya yang dibutuhkannya, yang dia butuh sangat hajat itu, tapi tidak bisa aku bantu. Lebih aku cintai daripada sebulan penuh berada di masjid. Karena orang yang di masjid itu dia amalannya sifatnya individu, tidak ada dampaknya ke orang lain, tidak ada dampaknya. Itu maka dikatakan khairun nas wa yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat, berguna untuk orang lain. Makanya orang yang mengurus urusan masyarakat, urusan orang ramai, namanya pelayanan masyarakat, tidak boleh i'tikaf. Karena mengurus orang itu lebih baik pahalanya dibanding i'tikaf, kecuali cuti, kecuali libur. Atau minta cutinya untuk i'tikaf, lebih baiknya melanjutkan kerajanya, sebabnya membantu orang lain, pelayanan orang lain, kebutuhan lain. Tapi bagi orang yang tak faham, malu nak kadang pahalanya gitu. Ini kan pahala lah masalah. Lebih encaklah kita bagaimana begini, kan pahala. Jangan lupa, berbuat baik untuk orang banyak atau memperbaiki kerusakan yang dibuat orang banyak, lebih besar pahalanya. Pernah Nabi dulu mendamaikan orang yang sedang bertengkar di Kuba. Rupanya mereka akulah saling melemparkan sendal dan barang-barangnya, pungkang-memungkang, lempar-melempar. Datang Nabi dengan sahabat ke sini. Jarak daripada Masjid Nabawi ke Kuba itu kan 6 kilo atau 7 kilo. Sehingga lah datang waktu asar, adun tiba je Nabi lah. Nah, waktu asar lah masuk. Lama masuk. Akhirnya sahabat mengambil suatu kebijakan, Bilal meminta Abu Bakar yang menjadi imam. Jadi demi untuk orang banyak, beliau tertunda mengimami salat asar berjamaah. Alangkah bahagianya orang yang punya rasa empati, peduli kepada orang lain. Membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan. Jangan anggap sepele. Walaupun sekedar tadi magi lalu, magi jalan. Itu yang baik-baik. Atau menghindarkan keburukan, kejelekan. Lakukanlah. Dengan niat yang benar. Niat yang bagus. Dinampakkan kepada aku, kata Nabi, kau bawa bahasa awaan saya, pahala-pahala, balasan-balasan yang Allah siapkan untuk umatku. Sampai-sampai pahala dinampakkan kepada aku adalah seseorang hamba-Ku, umatku, yang mengangkat suatu kotoran yang ada di masjid. Kotoran itu kecil cuma, dibuangnya keluar ke tempat sampah. Allah juga sudah nampakkan pahalanya untuk, kan kecil. Lalu bagaimana kalau orang membuat saruk di masjid? Abuak saya serak di masjid, badak saya serak, tungkuih gulo-gulo di bawah
di bawah lepiak dan segala macam. Jangan anggap tidak salah, kau ke rumah Allah. Kalau Allah sediakan pahala lantaran kita membersihkan masjid, merapikannya, tentu sebaliknya. Orang yang begitu. Kalau orang yang matikan lampu berpala, bagaimana orang yang membiarkan lampu menyala? Dia tahu itu lampu menyala tidak ada gunanya. Berbedalah nilainya. Orang yang menutup keran sudah berwuduk dengan orang yang membiarkan keran. Atau nampak ni airlah keluar, lalu saya biasa. Berbeda dengan orang yang dari siku berusaha dia kasinan menutup keran. Tak sama pahalanya. Kita kan menganggap ibadah seperti itu salat, zikir. Iya, tidak salah. Tapi kita ko jangan hanya untuk sifatnya pribadi, individu. Tidak ada faedah manfaatnya orang lain. Ingat, amalan-amalan yang selalu mengalir kepada orang-orang yang sudah mati, mimma yalhaqul mu'min min amalihi, amalan-amalan yang terus mengalir kepada seorang mukmin walaupun dia sudah mati ribuan tahun, itu amalan-amalannya sifatnya untuk orang lain dan untuk dirinya dah. Namanya jariah. Jariah namanya. Mengalirkan air. Itu awak untuk orang. Menggali sumur. Membuatkan rumah namanya program apa namanya? Bedah rumah untuk orang lain. Sedekah yang dikeluarkannya ketika dia masih hidup dan sehat kan untuk orang lain. Atau hal-hal yang ditinggalkannya untuk berguna orang lain kan untuk orang lain. Itu umumnya adalah amalan yang mengalir kepada kita itu memang untuk orang lain. Mengajar ilmu, menyebarkan ilmu untuk orang lain. Tapi kalau untuk individu kita sudah habis. Kita tidak bisa lagi haji, tidak bisa umrah, tidak bisa salat, tidak bisa puasa. Habis. Dengan matinya kita habis amalan yang sama kita kerjakan. Jadi itu hidup jangan untuk seorang saya, berbaik-baik jangan untuk seorang saya. Dan berusaha kita untuk mencegah, menghilangkan gangguan, kejahatan, keburukan walaupun kecil. Mentun kaji kita sesuatu ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menganggap enteng, tidak menganggap sepele perbuatan baik atau perbuatan buruk, karena itu nilai luar biasa. Dan ibadah itu bukan hanya salat, puasa, dan seterusnya. Ibadah itu ada yang sifatnya ibadah yang umum, yang menjadi ibadah. Mudah-mudahan begitulah. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.